Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Renungan Pagi. Renungan pagi hari ini diberikan tema diselamatkan karena kasih karunia. Natsnya atau pembacaannya diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 12. Dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Tetapi saya hanya akan membacakan dari Efesus pasal 2 8 sampai 9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, hukuman air bah atas dunia menunjukkan bahwa Allah yang suci itu tidak dapat berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Namun dari antara seluruh manusia yang berdosa itu, Allah berkenan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Para pengajar sekolah minggu sering menekankan bahwa Allah menyelamatkan Nuh karena Nuh adalah orang benar. Kejadian pasal 7 ayat 1. Kesalahan Nuh selalu ditekankan sehingga seolah-olah karya penyelamatan Allah tergantung pada kesalahan manusia. Banyak orang lupa bahwa sebelum riwayat Nuh mulai dikisahkan, Kejadian 6 ayat 8 mencatat, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam kisah pemusnahan Sodom dan Gomora. Di dalam Kejadian pasal 19 itu sangat jelas dicatat di situ. Sedangkan penulis 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 mencatat bahwa Lot adalah orang benar yang menderita akibat cara hidup yang jahat dari masyarakat kota Sodom dan Gomora. Walaupun demikian, Alkitab mencatat bahwa Lot diselamatkan Tuhan sehingga tidak turut dimusnahkan bersama penduduk kota Sodom dan Gomora karena Tuhan hendak mengasihani dia, yaitu Lot. Sekali lagi Allah melakukan karya penyelamatan karena kasih karunia-Nya. Perjanjian baru menunjukkan bahwa peristiwa air bah dan Sodom dan Gomora adalah gambaran dari penghukuman yang akan Tuhan jatuhkan atas dunia yang berdosa ini. 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 10. Apabila Alkitab seolah-olah menunjukkan bahwa Nuh dan Lot diselamatkan karena hidupnya yang benar, maka Filipi pasal 2 ayat 13 menjelaskan bahwa seseorang mampu hidup benar karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diri orang itu, baik kemauan maupun pekerjaan yang sesuai dan kehendak Tuhan. Paulus menulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sudahkah kita menerima kasih karunia Allah itu? Jika iya, tentu di dalam diri kita ada keyakinan keselamatan dan kemauan kuat untuk melakukan kehendak Allah. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan, tapi kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Maka itu, agar kasih karunia Tuhan boleh menyelamatkan kita dan teman-teman kita yang belum percaya, kiranya ikatan ini dapat diteruskan sampai pada kekekalan dan bersama berjumpa dengan Bapa di surga. Maka itu, mari kita terus mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Mari kita akan menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, yang sebenarnya kami tidak layak menerimanya, tetapi Engkau perkenankan kami sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan.
Biarlah keselamatan yang didasarkan kepada kasih karunia itulah yang akan mendasari setiap langkah kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkau yang memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, Tuhan menolong dan menuntunnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita terus hidup dalam kasih karunia-Nya, dan percayalah kita akan dimampukan untuk melewati berbagai hal dalam hidup ini. Haleluya. Amin.